Your eyes finally opened. Mother shall be pleased. Wah, ibunya misterius banget. Kau terluka, lalu ibu menyelamatkanmu. Kau tidak ingat. Do you not remember? Pria yang seharusnya menjawab sinyalmu meninggalkan. Medan pertempuran, Darkspawn telah memenangkan pertempuranmu. Mereka yang ditinggalkannya dibantai. Temanmu. Dia tidak menerimanya dengan baik. Astaga, temannya pasti shock Semua berat. mati, temanmu bolak-balik antara menyangkal dan berduka sejak ibu memberitahunya, dia di luar, dekat api unggun. Ibu ingin menemuimu, dan kau akan bekerja. Aku tidak tahu, dia jarang memberitahuku rencananya. Ya, tapi kurasa kau akan baik-baik saja. Luka yang dibuat Darkspawn bukanlah hal yang tidak bisa ibu sembuhkan. Ya sepertinya sepertimu, kurasa tidak baik mengatakan dia. Bersikap kekanak-kanakan. WKW, Dan kau pikir dikatain mereka akan mendukung kekanak-kanakan. rengekannya jika demikian, mereka bukan tipe Grey Warden yang diceritakan legenda. Kau akan sembuh, meskipun ibu yang melakukan sebagian besar pekerjaannya. Aku bukan ahli penyembuh. Aku tidak keberatan, luangkan waktumu. Kita aman untuk saat ini. Sihir ibu menjauhkan Darkspawn. Begitu kau pergi, tidak pasti apa yang akan terjadi, gerombolan telah berpindah, jadi kau mungkin bisa menghindarinya. Aku juga bertanya-tanya, tapi dia tidak memberitahuku apa-apa. Mungkin kalian berdua satu-satunya yang bisa dia jangkau. Aku akan menyelamatkan rajamu. Seorang raja akan tebusan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada kamu. Siapa bilang aku akan menebus untuk uang, emas memang ada gunanya. Kurasa, tapi kekuatan jauh lebih berharga. Dia berubah menjadi burung raksasa dan menyelamatkan kalian berdua. Dari puncak menara, masing-masing dicengkeram cakarnya. Jika kau tidak percaya cerita itu, maka aku sarankan kau tanya ibu sendiri. Wah, Dia mungkin jadi bahkan penasaran sama memberitahumu. si ibu ini. Hanya para penyusul yang sudah lama pergi, kau tidak ingin melihat apa yang terjadi di lembah itu sekarang. Kau yakin ingin aku menggambarkannya? JJ, serem banget gambarnya. Aku memiliki pandangan yang baik tentang medan perang, pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat di mana-mana dan Darkspawn yang membengkak, memakannya. Kurasa mereka juga mencari yang selamat dan menyeretnya kembali ke bawah tanah. Aku tidak tahu mengapa. Jika kau bersedia berlari ke tengah-tengah gerombolan, mungkin. Aku tidak tahu siapa Logain ini, mungkin tanya ibu tentangnya. Aku setuju, kali ini kau bicara dengan ibu, lalu lanjutkan perjalananmu. Ini rekan Grey Wardenmu. Kau terlalu khawatir, anak muda. Oh, kau hidup. Hah? Kukira kau pasti mati. Haha, selamat hidup. Jika bukan karena Ibu Morrigan, kita sudah mati di atas menara itu. Jangan bicarakan aku seolah-olah aku tidak hadir, nak. Aku tidak bermaksud, tapi apa yang harus kami panggil, kau tidak pernah memberitahu. Kami namamu. Flamet, Nama dari itu legenda cukup tidak itu. berguna, Wah. beberapa orang memanggilku Flamet. Kurasa itu cukup, Flamet. Dari legenda. Duncan benar. Bagaimana, penyihir dari Wilds, dan apa? Artinya, aku tahu sedikit sihir dan itu telah melayani kalian berdua dengan baik, bukan? Sebagian besar gerombolan telah berpindah, kita aman. Untuk saat ini, Flamet tua tahu. Satu dua hal tentang bersembunyi, semakin lama kau di sini. Semakin tidak benar itu. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini akan menyadari kalian pada akhirnya. Harus mati. Usia dan kekuatan adalah relatif. Tergantung siapa yang bertanya dibandingkan denganmu, ya, dalam hal keduanya, dan mengapa kau tidak menyelamatkan Duncan? Sedih banget, Duncan. Dia adalah pemimpin kami, aku turut berduka untuk Duncanmu, tapi kesedihanmu harus datang nanti dalam bayang-bayang kegelapan sebelum membalas dendam. Seperti yang ibuku katakan, tugas harus didahulukan. Sekarang, selalu menjadi tugas Grey Warden untuk menyatukan negeri-negeri melawan Blight, atau apakah itu berubah saat aku tidak melihat. Tapi kami sedang melawan Darkstorm, Raja hampir mengalahkan mereka. Mengapa Logain melakukan ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Hati manusia menyimpan bayangan yang lebih gelap daripada makhluk terkutuk manapun. Mungkin dia percaya Blight adalah pasukan yang bisa dia kalahkan. Mungkin dia tidak melihat bahwa kejahatan di baliknya adalah ancaman sebenarnya. Archdemon, Arjemon, apaan tuh? Serem. Orlesian, beberapa dari mereka
Mereka akan datang jika mereka bisa, tapi kuharap Loghain sudah mengambil langkah untuk menghentikan mereka. Kita harus berasumsi mereka tidak akan tiba tepat waktu. Dikatakan bahwa dahulu kala, Sang Pencipta mengirim dewa-dewa tua dari Tevinter Imperium untuk tidur di penjara-penjara, jauh di bawah permukaan, dan seorang Archdemon adalah dewa tua yang terbangun, ternoda oleh Darkspawn. Percaya atau tidak, sejarah mengatakan itu adalah makhluk yang menakutkan dan abadi, dan hanya orang bodoh yang mengabaikan sejarah. Sendirian. Tidak ada Grey Warden yang pernah mengalahkan Blight tanpa pasukan dari setengah lusin bangsa, itu belum lagi. Aku tidak tahu bagaimana membunuh Archdemon atau bagaimana mengumpulkan pasukan. Menurutku, itu adalah dua pertanyaan yang berbeda. Apakah para Warden masih mengenal sekutu saat ini? Aku tidak tahu. Duncan bilang bahwa Grey Warden di Ferelden telah dibubarkan, dan Orlais pasti tidak akan membiarkan. Kurasa tujuan kita, dan dia tidak meminta. Dia masih memiliki semua anak buahnya. Dan dia adalah Paman Cailan. Aku kenal dia. Dia pria baik, dihormati di negeri-negeri. Tentu saja kita bisa pergi ke Red Cliffs dan memohon bantuannya. Determinasi seperti itu, sungguh menarik. Aku masih tidak tahu apakah bantuan semua manusia akan cukup. Dia tidak bisa mengalahkan gerombolan Darkspawn sendirian. Tentu saja, perjanjian-perjanjian. Grey Warden bisa meminta bantuan dari kurcaci, elf, para magi, dan tempat-tempat lain. Mereka wajib membantu kita selama sebuah Blight. Nah, Aku mungkin tua, ini tapi kurcaci, perjanjiannya kepake. elf, magi, Arl-Iman, dan siapa tahu apa lagi. Ini terdengar seperti pasukan bagiku, jadi bisakah kita melakukan ini, pergi ke Red Cliff, tempat lain, dan membangun pasukan? Dan di mana lagi, selalu menjadi tugas Grey Warden untuk berdiri melawan Blight, dan sekarang kitalah Grey Warden, jadi kau sudah mantap, siap menjadi Grey Warden? We are the Grey Wardens now. Tidak, terima kasih, kalianlah Grey Warden di sini, bukan aku, sekarang. Sebelum kalian pergi, ada satu hal lagi yang bisa kutawarkan. Ini juga adalah keinginanku, jadi kita punya 2 tamu untuk makan malam, atau tidak sama sekali. Grey Warden akan segera pergi, gadis, dan kau akan bergabung dengan mereka, sayang sekali. Apa? Kau dengar aku, gadis? Terakhir kali aku melihat, kau punya telinga. Apa? Aku tidak punya suara dalam hal ini. Kau sudah ingin keluar dari Wilds selama bertahun-tahun. Ini kesempatanmu untuk kalian. Jangan anggap ini sebagai pembayaran untuk nyawa kalian. Maaf, tapi aku mendapat kesan bahwa kalian juga membutuhkan bantuan, apapun bentuknya, janganlah menolak hadiah. Nak, Morrigan ikut. dia tidak akan menambah masalah karakter kita. favorit. Dia keluar dari Wilds, dia seorang apostat. Jika kau tidak ingin bantuan dari para magi ilegal, anak muda, mungkin aku harus meninggalkanmu di menara itu. Poin diterima, Ibu. Ini bukan bagaimana aku menginginkan ini. Aku bahkan belum siap, kau harus siap sendirian. Keduanya ini harus bersatu dan melawan Darkstorm. Mereka lebih membutuhkanmu lagi, tanpamu. Mereka pasti akan gagal dan semua akan binasa di bawah Blight. Bahkan aku mengerti. Dan kau, apa yang kau mengerti? Aku memberimu hal yang paling kuhargai di dunia ini. Aku melakukan ini karena kalian harus berhasil. Izinkan aku mengambil barang-barangku, jika berkenan. Aku siap melayani, Grey Warden. Kusarankan desa di utara Wilds adalah tujuan pertama kita, tidak jauh dan kau akan menemukan banyak yang kau butuhkan di sana, atau jika kau mau, aku cukup menjadi pemandu bisu kalian. Pilihannya ada padamu. Morrigan, sarkasnya haha. Haha, kau akan menyesal mengatakannya, ibu tersayang. Dia begitu baik mengusirku seperti ini, betapa aku masih mengingat momen ini dengan manis. Aku selalu bilang, jika kau menginginkan sesuatu dilakukan, lakukan sendiri atau dengar tentangnya. Selama 1 atau 2 dekade kemudian, aku hanya, apa kau benar-benar ingin membawanya karena ibunya berkata begitu? Kurasa kau benar. Grey Warden selalu menerima sekutu dimanapun mereka menemukannya. Aku sangat senang mendapat persetujuanmu. Aku mungkin punya jawaban, tanyakan.
Dialah yang membesarkanku dan karena itu aku menganggapnya ibuku. Lahir dari rahimnya atau bukan, itukah yang kau maksud, ya? Muda, menikah, hamil, siapa bilang dia adalah salah satu dari hal-hal ini? Aku pasti tidak. Tidak lebih dari persinggahan di sepanjang Imperial Highway. Dari waktu ke waktu, di mana aku pernah pergi ke desa. Yang kusebutkan, menonton orang-orangnya dan merenungkan makhluk apa yang aneh itu, terkadang. Aku membeli barang dari pedagang desa di sana. Aku berbicara dengan orang-orang. Sedikit, mereka menatap dan mengenaliku sebagai orang luar. Ibu menginginkan untuk memperluas cakrawala dan pengalamanku di luar Wilds. Bahkan dia tidak lahir di sini. Yang kuinginkan adalah melihat gunung-gunung. Aku ingin menyaksikan lautan dan menginjak airnya. Aku ingin mengalami sebuah kota, bukan hanya melihatnya dalam pikiranku. Jadi, ya, inilah yang kuinginkan. Sebenarnya, pergi lebih sulit dari yang kukira. Namun, Perasaan campur aduk. mungkin ibu benar. Ini harus dilakukan dengan cepat. Itu tempat kecil yang tidak penting, disebut Lothering. Para pelancong membeli barang dari peternakan dan pandai besi setempat. Aku akan lebih sering pergi ke sana jika bukan karena Chantry kota. Itu membuat desa sangat tidak toleran dan tidak menyenangkan bagi orang asing sepertiku, sebuah Chantry, dan mereka tidak pernah, mereka selalu mengira bahwa mungkin kau adalah penyihir, tentu saja mereka punya. Mereka bahkan memanggil templar mereka sekali, mereka tidak menemukan apa-apa. Aku menyebutkannya karena tavernnya, di mana para pelancong berkumpul, dengan berita dari tempat lain. Cukup kecil sehingga kehadiran kita mungkin tidak diperhatikan. Selain itu, cukup dekat dan aku tahu jalannya. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita akan membawa temanmu melewati Darkspawn. Bukankah begitu? Itu benar. Kita bisa merasakan Darkspawn. Sebaliknya, mereka juga bisa merasakan kita. Kau tidak akan bisa langsung. Butuh waktu, kita seharusnya bisa menyelinap melewati kelompok kecil, tetapi kelompok yang lebih besar atau yang sangat cerdas. Darkspawn akan selalu mendeteksi kita. Ibu telah memberiku sesuatu yang lain untuk mereka cium sebagai gantinya. Saat kita lewat adalah penting. Kita pergi keluar dari Wilds, namun tidak lebih jauh. Mereka datang dari bawah tanah seperti letusan. Mereka menerobos jauh di dalam hutan dan di sanalah mereka akan paling terkonsentrasi. Aku tahu beberapa mantra, meskipun aku tidak sehebat Ibu. Aku juga telah mempelajari sejarah dan perjanjian-perjanjian. Grey Wardenmu, bisakah kau memasak? Aku bisa memasak, ya. Siap-siap petualangan. Sekarang terserah padamu, anakku, kelinci dari sini. Selamat tinggal, Ibu. Jangan lupa baja di atas api. Aku tidak ingin kembali ke pondok yang terbakar. Jauh lebih mungkin. Kau akan kembali untuk melihat seluruh area ini, bersama dengan pondokku, ditelan oleh Blight, aku. Maksudku, ya, aku tahu. Cobalah untuk bersenang-senang, sayang, bukankah kau sudah pergi, ya? Kuharap kau tidak meminta untuk beberapa rebusan. Aku lebih suka tetap di sini, mengingat apa yang dunia telah lakukan padaku. Aku sudah melakukan lebih dari yang layak diterimanya. Itu antara dunia dan aku, urusanmu ada di tempat lain. Ini bukan masalah kekuatan. Tidak ada satu orang pun, bahkan yang terhebat sekalipun, yang memiliki kekuatan berdiri melawan Blight, jika itu masalahnya, mengirimkanmu. Akan cukup. Yang penting adalah bahwa kalian berdua adalah Grey Warden. Tugasmu adalah menyatukan negeri, menginspirasi manusia-manusianya, dan mengalihkan mereka dari politik kecil mereka. Menghadapi Archdemon, dalam hal itu, kalian jauh lebih kuat. Daripadaku, aku hanyalah seorang wanita tua yang sebagian besar telah dilupakan dunia. Pertanyaan, orang akan mengira seorang Grey Warden akan lebih tertarik pada tindakan. Apa gunanya bagimu? Kau bukan magus. Cukuplah bahwa aku telah meneruskan pengetahuanku kepada Morrigan, dan dia meneruskannya kepadamu seperti gaun lusuh atau sepasang sepatu tua. Kau masih di sini. Rupanya kau tidak bisa memberikannya. Sejak sebelum aku keriput, kau mungkin berpikir ini aneh, tapi aku pernah muda dan cantik, sama seperti Morrigan sekarang, ya, pria menginginkan.
Flemeth juga, dan beberapa bahkan membunuh untuknya. Aku tidak, dan juga tidak saat itu. Itu menghabiskan semua kesenangan itu. Tapi cukup, kau memiliki tugas untuk diselesaikan. Tidakkah aku memiliki momen kedamaian untuk sekali saja? Aku mendengar, kedamaian kubur itu abadi. Ini terima kasih yang kudapat untuk memberimu makan dan menampungmu. Selama ini. Semoga anakmu suatu hari nanti memperlakukanmu dengan cara yang sama, memberi makan. Katanya tanpa aku. Aku bersumpah dia akan dilumuri kotoran dan memakan kulit pohon dalam sebulan. Tentang Darkspawn. Hanya bahwa mereka lebih licik daripada kelihatannya, yang jauh. Lebih penting adalah Archdemon. Itu adalah inti dari noda ini, dan selagi dia hidup, begitu pula. Blight-nya, pengkhianatan Loghain ini berbeda. Kau harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Sebelum kau dapat menghadapi Archdemon, kecuali dia menemukanmu lebih dulu. Kalau begitu kita selesai, sekarang jika kau mengizinkan, aku ada makan malam untuk dimakan. Jadi gini, ceritanya mulai dengan kita, si tokoh utama, yang baru aja sadar dari pingsan. Ternyata kita lagi ada di tempat yang asing, dan ada cewek misterius yang ngasih tahu kalau kita diselamatin sama ibunya. Dari dialog-dialog yang ada, pelan-pelan terungkap konyol banget yang baru aja terjadi. Kita adalah bagian dari Grey Warden, organisasi petarung elit yang lagi perang melawan invasi makhluk jahat called Darkspawn. Tapi, bukan cuma Darkspawn masalahnya, ternyata ada pengkhianat besar-besaran. Loghain yang seharusnya sekutu, malah ninggalin pasukan Raja Kailan di medan perang dan nyabarin retreat, yang bikin semua orang jadi korban. Sedih banget, pemimpin kita Duncan juga ikut tewas dalam pertempuran itu. Nah, yang nyelamatin kita itu ternyata Flemeth. Yes, the Flemeth dari legenda, penyihir dari Wilds. Dia ini misterius banget, kuat, dan rada sarkas. Dia nyelamatin kita, dan satu lagi teman Grey Warden yang selamat, terus bawa kita ke pondok tersembunyinya di tengah Wilds. Disinilah kita ketemu Morrigan, anak perempuan, atau mungkin bukan darah-darah banget, Flemeth. Dia cerdas, tajam, dan rada sinis, tapi ternyata dia juga yang nolongin kita secara medis. Flemeth dan kasih kita tugas. Sebagai Grey Warden yang tersisa, kitalah satu-satunya harapan untuk nyelamatin Ferelden dari Blight. Serem, tapi wow, pressure banget kan? Misi utama kita sekarang jadi jelas. Kita harus ngumpulin sekutu dan membangun pasukan buat mendarkspawn dan Archdemonnya. Which is kayak pemimpin tertinggi Darkspawn yang bikin semua jadi runyam. Caranya? Dengan memanfaatin perjanjian Grey Warden, dokumen kuno yang ngewajibin ras-ras kayak kurcaci, elf, para penyihir, dan bangsawan buat bantu kita saat Blight terjadi. Pertama, kita rencananya bakal ke Redcliffe, karena di sana ada Arl Eamon, paman dari Raja Cailan yang tewas dan sekutu potensial. Tapi ya, jalannya nggak semudah itu. Selama di Pondok Flemeth, ada beberapa percakapan yang nunjukin betapa traumanya teman kita yang selamat itu. Dia antara sedih, marah, dan nyalahin diri. Bahkan Morrigan yang biasanya cool aja sempat kelihatan vulnerable pas dia bilang sebenarnya ini pertama kalinya dia keluar dari Wilds dan dia pengen lihat dunia, laut, gunung, kota. Which is surprisingly touching. Flemeth juga ngasih wejangan tentang betapa gelapnya hati manusia, nunjuk ke pengkhianatan Loghain, dan ngingetin kalau Archdemon adalah ancaman yang jauh lebih bahaya. Nah, selain misi utama, ada beberapa misi sampingan atau interaksi kecil yang memorable banget. Contohnya, kita jadi tahu kalau Morrigan itu apostat, penyihir liar yang gak terdaftar, dan dia sering diusir dari desa terdekat karena orang-orang takut dan benci penyihir. Terus ada momen pas Flemeth bercandain Morrigan soal masak dan bersih-bersih, which is lucu, karena Morrigan yang biasanya superior jadi kesel. Also, kita bisa nanya-nanya tentang masa lalu Flemeth. Dia bilang dulu dia pernah muda dan cantik, dan orang-orang bahkan rela bunuh untuk dia. Which is, wow, backstory much? Akhirnya, kita berangkat dari Wilds dengan Morrigan yang dipaksa Flemeth buat nemenin kita. Dia bilang ini bayaran buat nyawa kita yang diselamatin. Morrigan agak kesel, tapi juga excited. Dan dia kasih saran buat pertama kali ke desa Lothering dulu, yang relatif dekat, dan mungkin bisa dapat info atau persediaan. Tapi perjalanan pasti bakal berbahaya karena Darkspawn masih berkeliaran di mana-mana dan mereka bisa merasakan keberadaan Grey Warden. Morrigan dibekalin sama Flemeth semacam penyamaran aroma buat ngelabui mereka. So, our journey begins. Ringkasnya,
Ada beberapa hal penting yang perlu lo ingat buat lanjut ke cerita selanjutnya. Grey Warden hampir punah, dan sekarang tugas kita buat bangun lagi pasukan dan lawan Blight. Locane si pengkhianat sekarang jadi musuh besar yang menguasai situasi politik. Kita dapat sekutu baru, Flemeth si penyihir legenda, dan Morrigan, anaknya yang sarkastis tapi powerful. Misi pertama, ke Redcliffe buat cari bantuan Arl Emon, tapi stop di Lothering dulu. Archdemon adalah ancaman utama, dan buat ngalahin itu, kita butuh sekutu dari berbagai ras lewat perjanjian Grey Warden. Gimana? Seru kan ceritanya? Pastiin kamu subscribe dan nyalain notifikasi ya, karena di episode berikutnya kita bakal lanjutin petualangan ini. Nemuin sekutu baru, lawan musuh yang makin kuat, dan tentunya ungkap lebih banyak misteri seputar Blight dan nasib Ferelden. Jangan sampai ketinggalan.